Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, cara orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan anak, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan orang tua membentuk nilai dan norma kepada anak. Faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama, latar belakang pola pengasuhan orang tua. Menurut Dwi dan kawan-kawan, orang tua cenderung mempraktikkan hal-hal yang pernah ia dengar atau pernah ia rasakan sebelumnya dari orang tuanya untuk berbuat hal yang sama kepada anaknya. Hal ini dilakukan biasanya disadari ataupun tidak disadari oleh banyak orang tua. Kedua, tingkat pendidikan orang tua. Menurut Dwi dan kawan-kawan, pendidikan orang tua juga mempengaruhi pola asuh yang diterapkan kepada anak. Misalnya, orang tua yang memiliki banyak informasi mengenai parenting atau pengasuhan yang baik itu bagaimana lewat buku, seminar, ataupun lainnya akan lebih terbuka dan akan cenderung memberikan pengasuhan yang baik sesuai dengan ilmu yang ia dapat walaupun di luar didikan orang tuanya dahulu. Ketiga, status ekonomi. Menurut Dwi dan kawan-kawan, orang tua dengan status ekonomi sosial akan cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplor atau mencoba hal-hal yang lebih baik lagi. Sementara dengan orang tua yang memiliki status ekonomi lebih rendah akan mengajarkan anak bekerja keras. Terakhir, keberagaman budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya menyamakan pengertian budaya dengan tradisi. Dalam hal ini, tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat. Budaya didefinisikan sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Budaya merupakan pola asumsi dasar bersama yang dipelajari kelompok melalui pemecahan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Budaya suku Kutai. Suku Kutai adalah suku asli yang mendalami wilayah Kalimantan Timur. Suku Kutai berdasarkan jenis suku yang termasuk suku Melayu tua sebagaimana suku-suku Dayak di Kalimantan Timur. Diperkirakan suku Kutai masih serumpun dengan suku Dayak, khususnya Dayak Rumpun Otdanum. Oleh karena itu, secara fisik suku Kutai mirip dengan suku Dayak Rumpun Otdanum. Keluarga yang kami wawancarai bersuku Kutai yang bertempat di Tenggarong. Berikut hasil wawancara yang kami telah lakukan. Berkomunikasi menggunakan bahasa Kutai sehari-hari itu penting untuk mengenalkan anak-anak dengan budaya sendiri sejak kecil. Jadi, bukan hanya tentang berbicara saja, tapi juga tentang mengajarkan mereka agar mengetahui asal-usul dan identitasnya. Jika orang tua sering mengajak anak berbicara menggunakan bahasa Kutai, misalnya pada saat makan, main, atau cerita sebelum tidur, anak jadi terbiasa. Lama-kelamaan, dia mengerti dan bisa berbicara bahasa Kutai. Mengajarkan anak menggunakan bahasa Kutai bisa juga lewat cerita dongeng seperti sebelum tidur atau saat anak sedang bermain di rumah. Orang tua kadang menceritakan ke anak menggunakan bahasa Kutai, bisa juga mengajak anak menceritakan kesehariannya menggunakan bahasa Kutai. Dalam berkomunikasi dengan anak laki-laki, orang tua menggunakan gaya bicara yang lebih menekan atau tegas, yang mencerminkan sikap dominan atau percaya diri. Sementara itu, anak perempuan umumnya menggunakan tutur kata yang lebih lembut dan halus, menunjukkan sikap yang lebih sopan, hati-hati, dan menjaga perasaan lawan bicara. Anak mengalami kesulitan dalam membedakan antara bahasa Kutai dan bahasa Indonesia, terutama jika kedua bahasa digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan anak kebingungan dalam memahami kalimat dan penggunaan kata yang tepat. Mengajarkan anak sopan santun ke sesama keluarga maupun pada orang lain itu penting karena di budaya Kutai rasa hormat ke orang yang lebih tua dan bersikap ramah ke sesama adalah nilai utama.
Nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh tetua dahulu adalah erau. Erau adalah upacara adat besar khas Kesultanan Kutai yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Nilai-nilai budaya etnis Kutai seperti menghayun anak dengan sarung dan juga diberi berbagai bacaan, lalu diikat dengan sarung, sarung digantung di langit-langit rumah, lalu anak dimasukkan ke dalam sarung itu seperti ayunan. Ayunan ini dapat membuat anak merasa nyaman, hangat, dan cepat tidur karena gerakan lembutnya seperti di perut ibu waktu masih dalam kandungan. Salah satu aturan yang harus dipatuhi pada keluarga yang kami wawancarai yaitu membatasi bermain gadget. Sangat penting untuk membatasi penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari anak. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan waktu khusus tanpa gadget, seperti saat makan bersama atau waktu malam sebelum tidur mengajak anak untuk bercerita. Salah satu peran adat istiadat di dalam keluarga yang kami wawancarai yaitu pengaruh cerita atau kepercayaan yang diwariskan dari orang-orang terdahulu sangat besar, terutama dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak. Anak-anak cenderung lebih percaya pada ucapan orang tua atau orang yang lebih tua. Dari banyak kegiatan mengenai pola asuh termasuk tradisi Kutai, tidak semua aturan tertulis secara resmi atau baku. Banyak aturan atau tata cara yang dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Dengan kata lain, diikuti aja dari orang tua, kakek nenek, atau tetua adat. Demikian penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.